Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kesayangan kita, Oma Genta. Semoga video ini memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Kembali lagi kita akan mereview masih seputar renovasi rumah subsidi. Untuk teman-teman yang sudah mengikuti channel ini pasti sudah tidak asing lagi dengan rumah kali ini ya teman-teman. Nah, ini kelanjutan dari video saya yang sebelumnya, dan ini adalah untuk review hasil akhir dari renovasi fasad bagian depan dan juga untuk area dalam. Untuk area dalam sendiri nanti meliputi ruang tamu dan juga kamar ya teman-teman, dan tonton video ini sampai selesai. Untuk area fasad bagian depan di sini konsepnya adalah minimalis modern. Di sini terlihat dari area pagar depan teman-teman. Untuk area pagar tembok di sini dikombinasikan dengan roster dan juga pagar tembok. Untuk pagar tembok sendiri di sini dikasih variasi tali air ya teman-teman. Yang menarik di sini untuk tali airnya dibikin benar-benar detail teman-teman. Jadi untuk tali airnya ini dibuat secara manual. Jadi bukan papan atau conwood yang dipasang ya teman-teman, melainkan ini benar-benar dibuat secara manual. Untuk area pagar tembok sendiri ukurannya adalah 3 x 3 meter. Sedangkan untuk area atas ini masih dikasih space ya teman-teman, masih ada lubang. Nah, itu untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan ke area teras. Jadi nantinya untuk area teras masih bisa ada udara keluar masuk dan tidak pengap teman-teman. Sedangkan untuk area roster di sini sangat menarik untuk rosternya. Selain untuk menambah nilai estetika, itu juga difungsikan sebagai untuk lubang angin dan juga pencahayaan dari area depan. Ini untuk penampakan pagar temboknya ya teman-teman. Untuk tali airnya di sini dibikin detail. Jadi selain untuk area pagar tembok yang di sisi kiri, ini dibuat juga sampai ke area sisi kanan. Untuk area pintu gerbang depan carport ini di atasnya itu dikasih topi-topi ya teman-teman. Nah, di sini untuk ketebalannya kurang lebih sekitar 10 cm. Nah, untuk lebarnya sendiri di sini kurang lebih 70 cm, sedangkan untuk panjangnya ini 3 meter. Jadi untuk area gerbang ini terlihat megah dan juga elegan. Sedangkan untuk area pagar besi yang bisa digeser di sini ukurannya kurang lebih 3 x 1,7 meter. Untuk pagar besinya sendiri ini menggunakan konsep minimalis industrial ya teman-teman. Dan di sini terlihat dari pemilihan bahannya dan juga untuk pemilihan warnanya. Untuk warnanya di sini sangat keren dan juga sangat bagus, kombinasi antara warna putih dari pagar tembok dengan warna hitam doff dari pagar besi. Perpaduannya ini sangat-sangat bagus ya teman-teman. Ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman semua apabila ingin melakukan renovasi khususnya untuk fasad bagian depan. Untuk detail dari pagar ini sudah saya review di video sebelumnya ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek atau dilihat untuk review dari pagar ini. Kita masuk menuju ke area carport. Untuk area carport di sini ukurannya adalah 3 x 4,5 meter teman-teman. Jadi ini sudah cukup untuk mobil dan juga motor. Untuk lantainya sendiri di sini sudah dipasang granit. Untuk motifnya di sini motif teraso ya teman-teman, dikombinasikan dengan granit warna abu-abu. Jadi terlihat lebih elegan dan juga mewah. Untuk area dinding depan di sini dindingnya sudah di finishing ulang ya teman-teman. Jadi bawaan dari developer itu warnanya oranye. Nah, ini udah diganti dengan warna putih full, semuanya warna putih. Untuk kusen jendela juga sudah diganti warnanya dengan warna putih juga. Ini menjadikan nuansa dari teras ini terlihat untuk putih semua ya teman-teman. Jadi untuk warna putih itu menjadikan area teras terlihat lebih bersih dan juga luas. Tidak lupa di sini juga sudah terpasang tempat jemuran ya teman-teman. Ini sangat bagus dan juga inspiratif. Ini untuk gerbang ke area carport tadi ya teman-teman, ini dibuat cor ya teman-teman. Jadi di sini pembuatannya juga sangat rapi dan juga bagus. Untuk samping-samping juga dikasih tali air teman-teman, jadi terlihat sangat detail. Ini yang menarik teman-teman untuk area teras. Nah, untuk area teras di sini difungsikan sebagai ruang tamu outdoor ya teman-teman. Ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman semua. Di sini untuk ruang tamu outdoornya dibuat di area teras dan untuk kursinya ini dibuat permanen.
Ini menjadikan area teras ini sangat estetik dan juga sangat menarik. Kita mulai untuk area terasnya ini dari ini untuk cuci tangan ya teman-teman, ada tempat cuci tangannya. Ini sangat bagus dan juga sangat inspiratif. Jadi misalnya nanti ada tamu, itu bisa langsung cuci tangan di sini. Untuk tempat duduknya di sini juga dibuat sangat rapi, dan untuk pinggir-pinggirnya itu dibikin lengkungan ya teman-teman, jadi sangat-sangat aman. Tidak lupa di setiap tempat duduk itu juga dikasih colokan. Biasanya kan ini bisa difungsikan sebagai tempat nongkrong teman-teman, sambil untuk ngecas handphone, ini bisa. Tidak lupa di belakang dari tempat duduk itu dikasih taman teman-teman. Jadi untuk penghijauan untuk area teras ini masih tetap ada. Untuk area teras ini dibikin full semuanya putih ya teman-teman. Jadi terlihat sangat-sangat bagus dan juga terlihat sangat bersih untuk area teras fasad bagian depan. Untuk finishingnya di sini menggunakan cat warna putih sama dengan area fasad pagar depan tadi ya teman-teman. Sedangkan untuk area tembok samping itu dibikin unfinished. Sedangkan ini untuk area tembok depan ini penampakan dari belakang untuk roster yang ada di pagar depan tadi ya teman-teman. Ini terlihat sangat estetik. Jadi kena pencahayaan dari luar itu menjadikan area pagar tembok depan itu terlihat sangat bagus. Untuk area teras ini sendiri ukurannya kurang lebih 3 kali 4 meter ya teman-teman. Jadi lumayan luas. Ini untuk pembuatan pagar, untuk pembuatan tembok unfinished tadi ya teman-teman. Jadi dibikin tali air dan juga untuk plesterannya itu dibikin unfinished, dan untuk finishingnya dicat dengan warna putih. Untuk sirkulasi udaranya ini dari dalam ya teman-teman. Untuk penampakannya sirkulasi udara juga bagus, untuk pencahayaannya juga bagus. Jadi untuk area teras ini tidak pengap, sedangkan untuk pencahayaannya sangat terang. Tidak lupa di belakang kursi itu juga ada lorong ya teman-teman. Ini teman-teman untuk area di atas pagar roster tadi. Jadi masih ada sirkulasi udara keluar masuk dari atas pagar. Selain itu dari atas pagar besi juga masih ada sirkulasi udara keluar masuk. Di depan teras itu juga dikasih variasi dari roster juga. Ini menambah nilai estetika dari fasad bagian depan rumah ini. Selain itu nanti untuk area lorongnya itu bisa dimanfaatkan sebagai tempat sapu ataupun perabot-perabot yang lain untuk kebersihan di area fasad bagian depan. Untuk area dinding depan di sini sama. Untuk dinding depan di sini diganti warna catnya ya teman-teman. Di sini diganti dengan warna putih. Baik dinding maupun kusen pintu jendela. Ini semuanya full menggunakan warna putih ya teman-teman. Ini proses untuk pengecatan yang kemarin. Jadi di sini untuk area dinding itu diganti warna cat putih, sedangkan untuk kusen pintu dan jendela itu di kompresor ya teman-teman untuk pengecatannya. Jadi terlihat lebih rapi dan juga lebih bagus. Untuk langit-langit di sini langit-langitnya sudah di gypsum ya teman-teman. Jadi untuk area langit-langit sudah sangat rapi dan juga terlihat mewah. Untuk area kanopinya sendiri, di sini di atas itu bahannya menggunakan bahan baja ringan ya teman-teman. Jadi misalnya ada yang tanya untuk bahannya apa untuk atapnya, itu menggunakan spandek dan juga baja ringan. Untuk pintu depan ini sudah di finishing ulang menggunakan warna cat putih. Terlihat lebih elegan dan juga terlihat lebih mewah. Kita menuju ke area dalam teman-teman. Ini untuk area ruang tamu. Untuk area ruang tamu ukurannya itu 3 kali 5 meter ya teman-teman. Jadi terlihat sangat luas. Itu dikarenakan sebelumnya di sini terdapat kamar mandi ya teman-teman di area di depan colokan itu. Namun di sini untuk area kamar mandinya sudah dipindahkan atau digeser ke area belakang. Jadi di sini full difungsikan sebagai ruang tamu ataupun nanti bisa dijadikan sebagai ruang keluarga. Karena untuk ruang tamu bisa dirubah atau dijadikan di area fasad bagian depan tadi.
Ini adalah proses untuk penggemburan atau penggeseran kamar mandi menuju ke area belakang. Ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman semua. Apabila ingin melakukan renovasi rumah subsidi yang kamar mandinya berada di tengah, itu bisa dipindahkan ke area belakang. Dan itu pun tidak menyalahi aturan dalam renovasi rumah subsidi walaupun belum 5 tahun. Untuk area dalam di sini juga semuanya diganti finishingnya ya teman-teman, menggunakan warna putih, baik dinding maupun kusen pintu dan jendela. Untuk langit-langitnya di sini masih bawaan dari pihak developer, yakni menggunakan gypsum dan juga sudah dikasih lampu downlight. Nuansa putih dari rumah ini sangat terasa ya teman-teman, menjadikan area ruang tamu ini terlihat lebih lega dan juga lebih luas. Di sini juga tidak lupa sudah dipasang teralis besi, jadi untuk keamanan rumah ini sangat-sangat terjaga ya teman-teman. Renovasi rumah ini sangat-sangat inspiratif dan bisa menjadi contoh untuk teman-teman semua yang ingin melakukan renovasi khususnya untuk rumah subsidi. Kita menuju ke area kamar. Untuk kamar sendiri di sini ada 2 kamar, ini untuk kamar utamanya. Untuk area kamar ukurannya kurang lebih 3x3, seperti rumah subsidi pada umumnya teman-teman. Sama seperti tempat yang lain, di sini untuk area kamar juga finishing cat dindingnya diganti dengan warna putih ya teman-teman. Nah, di sini yang menarik, untuk area tengah di atas itu dibikin lubang ya teman-teman. Jadi nanti bisa dimanfaatkan sebagai tempat AC atau pendingin udara. Nah, nanti untuk AC-nya itu tinggal dipasang satu untuk 2 ruangan. Jadi sekali dinyalakan itu nanti sudah bisa mendinginkan 2 kamar. Ini juga inspiratif dan bisa dicontoh untuk teman-teman semua. Kita menuju ke area kamar belakang atau kamar kedua. Untuk ukurannya di sini sama, 3x3 meter. Dan lantainya di sini masih bawaan dari pihak developer menggunakan keramik ukuran 40x40 dengan warna putih.